وبركاته. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة وهذه المنة الجسيمة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun yang sama kita hormati segenap para asatidz, para hujjaj, para orang-orang tua kita. Wabil khusus yang sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Al-Ustadz Kiai Haji Arsyad. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Hadir juga bersama kita kawan dari Sayyidul Walid. Saya punya orang tua, Al-Ustadz Zaini, dari kampung sebelah berarti. Alhamdulillah. Doakan juga panjang umur, sehat walafiat. Dan segenap guru-guru kita, para orang-orang tua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di pagi hari yang berkah ini Allah kumpulkan kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sama-sama telah kita mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Itu merupakan satu kenikmatan yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Bagaimana tidak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah." Siapa orang yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan ia menghidupkan malam seluruhnya dengan ibadah. Wa kita alhamdulillah sama-sama telah mengerjakan salat subuh secara berjamaah, sambil kita niatul i'tikaf, duduk ada di ini masjid, insyaallah li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari kurang lebih nanti, insyaallah sebagaimana juga yang disebutkan dalam riwayat atau makna hadis, akan mendapatkan daripada
pahala haji sempurna, kata Rasulullah, sempurna dan sempurna. 3 kali disebut oleh Nabi SAW. Dan kali kesempatan pada pagi hari ini, Al-Faqir akan membaca dari sebuah kitab yang ditulis oleh Sayyidul Imam Al-Arif Billah Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit dalam satu kitabnya yang berjudul Al-Ajwibatul Ghaliyah fi Aqidati Firqatin Najiyah. Dalam kitab tersebut beliau menerangkan dalam itu fasal bagaimana tentang hak Allah 'alal ibad, hak Allah Subhanahu wa taala atas kita sebagai hamba-Nya. Dan disebutkan juga hakun Nabi 'ala ummati, hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kita sebagai umatnya. Dikatakan wa'lam anna haqqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi a'zamul huquq wa awjabuha ba'da haqqillahi ta'ala. Ketahuilah bahwasanya hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah paling besarnya hak. Itu adalah paling wajibnya hak untuk kita laksanakan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara apa saja daripada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita sebagai umatnya, terlebih dahulu kita akan berbicara ma haqqullah 'alal ibad. Apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya? Dikatakan fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya adalah mereka menyembah Allah, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Dan itu sesuai dengan hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, sahabat Mu'adz mengatakan, kuntu rifdan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, saya pernah membonceng Nabi di atas seekor keledai. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada saya. Nabi mengatakan, ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullah 'alal ibad? Nabi mengatakan, wahai sahabat Mu'adz, apakah kamu tahu apa itu hak Allah atas hamba-hambanya? Dengan adab seorang sahabat di hadapan Rasulullah dan kebanyakan para sahabat ketika ditanya oleh Nabi, mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah bersabda, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Maka sesungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka menyembah Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, haruslah kita ketahui sebagai seorang hamba, apa sih tujuan kita ini diciptakan oleh Allah. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan li'ibadatillah,
untuk beribadah mengabdi kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya salah berat orang yang KTP Islam tapi nggak mau ibadah kepada Allah, meninggalkan sholat yang 5 waktu, meninggalkan puasa di bulan Ramadan, berarti dia nggak paham tujuan dia apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, li'ibadatillah. Oleh karena itu, maka hak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sangatlah besar. Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang luar biasa, gak bisa kehitung mudah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dari sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, para ulama mengatakan wa min a'dhamiha, nikmat yang teragung, nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmatul Islam. Allah anugerahkan kita beragama Islam, beriman kepada Allah, itu nikmat yang teragung. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa ajalluha, yang teragung nikmatul Islam wal iman. Sehingga ada ulama yang bilang begini, saking besar, saking agung itu nikmat, yang jelas kita nggak sanggup untuk membayarnya. Lau sajadal abdu li maulahu 'alal jamar mundu khuliqatid dunya ila an tafna lam yaqdi haqqa ni'matil Islam allati manna Allah biha 'alaih. Kalau seandainya seorang hamba dia sujud kepada Allah, seandainya dia sujud kepada Allah di atas bara api yang panas, dari sejak Allah ciptakan dunia sampai Allah hancurkan dunia, seandainya dia sujud kepada Allah di atas bara api, dari sejak Allah ciptakan dunia sampai Allah hancurkan dunia, maka dia belum bisa membalas nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepadanya. Saking besar itu nikmat, sehingga kita diwanti-wanti sama Allah, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Kita jaga itu nikmat yang begitu besar. Lalu bagaimana cara menjaga nikmatul Islam wal iman yang Allah anugerahkan kepada kita? Ulama mengatakan yang pertama, banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas itu nikmat. Sehingga banyak ulama kita ada yang menganjurkan kita banyak-banyak membaca alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah, sebagai ungkapan syukur atas itu nikmat. Yang kedua, dengan banyak-banyak kita memohon kepada Allah agar kita dimatikan ala dinil Islam, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, termaktub dalam Ratibul Haddad, dibaca sebanyak 7 kali, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Dan orang kalau sudah mati ala dinil Islam itu nikmat yang besar. Al-Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan tamamun ni'mah al-mautu ala dinil Islam, kesempurnaan daripada nikmat mati ala dinil Islam. Ini nikmat agung luar biasa.
Kalau kita mungkin biasa-biasa aja. Tapi ulama yang telah merasakan itu nikmat yang begitu hebat daripada nikmatul Islam, sehingga ada diceritakan begini. Ada seorang ulama, beliau keluar dari rumahnya di sholatil jamaah untuk mengerjakan sholat jamaah, ada di masjid. Di pertengahan perjalanan ini ulama berjumpa dengan segerombolan orang-orang Nasara, yuridunal kanisah, yang mereka juga ingin ke tempat peribadatan mereka. Bahasa kitanya apa tuh? Ketemu di jalan berpapasan begitu. Menyaksikan ini orang-orang Nasara, beberapa orang sambil ketawa-ketawa membawa kitab mereka. Ini ulama ketika menyaksikan mereka pingsan di jalanan, pingsan. Akhirnya sama tetangganya digotong dah, dibawa pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya siuman dia. Ada seorang yang tanya, kenapa? Tuan guru sakit, dibilang. Oh enggak, saya enggak sakit, dibilang. Oh tadi pingsan di jalanan, dibilang. Iya, tadi saya pengen berangkat ke masjid. Di pertengahan perjalanan berjumpa orang-orang Nasara. Mereka dalam keadaan senang, gembira, ketawa satu sama lain. Ketika aku menyaksikan mereka, tadzakartu ni'matal Islam. Aku langsung teringat nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada saya. Melihat orang Nasara langsung ingat nikmatul Islam. Alhamdulillah alladzi ja'alani muslimah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku sebagai orang Islam. Enggak kuat, pingsan. Itu gak ada orang yang paham akan nikmatul Islam yang Allah anugerahkan kepadanya. Kita alhamdulillah nikmat min Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah jaga Islam kita, Allah jaga iman kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal. Itu nikmat agung luar biasa. Tadi dikatakan ulama banyak menganjurkan kepada kita bersyukur atas itu nikmat. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha bin ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, dan cukup itu nikmat dari nikmat yang lainnya. Ini bacaan sangat agung luar biasa. Ada disebutkan satu kisah. Seorang ulama ketika beliau melaksanakan ibadah haji dan wukuf di tanah Arafah, diperbanyak membaca alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Diperbanyak. Kelar ibadah haji, walhamdulillah, di tahun yang akan datang dia kembali ditakdir sama Allah kembali melaksanakan ibadah haji. Seperti biasa ketika wukuf di tanah Arafah ingin membaca zikir yang dia baca biasa di tahun yang lalu. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha, baru mulai baca alhamdulillah ala ni'matil Islam wa sami'a hatifan, langsung mendengar ada suara yang sangat keras min kibalil malaika, mahlan ya Abdullah. Suara keras nyaut, sebentar wahai hamba Allah, jangan dibaca lagi tuh kalimat, tar dulu, dibilang hatta nafruga min kitabati sawabiha fil amil madhi, sampai kami selesai mencatat pahala yang kamu baca tahun lalu.
Kata malaikat nih, belum kelar nih pahalanya dicatat nih yang ente baca tahun lalu. Ini mau baca lagi sekarang ini. Tar dulu dibilang. Makanya ini kalimah azimah. Ini bacaan sangat agung luar biasa. Banyak para ulama kita mewiridkan ini bacaan alhamdulillah ala ni'matil, dengan harapan Islam kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi dikatakan seorang mati ala dinil Islam puncak kenikmatan. Kita lihat bagaimana ada seorang tabi' Al-Imam Hasan Al-Basri, disebutkan bahwasanya beliau ketika sedang membaca hadis satu riwayat di hadapan santrinya. Ada satu riwayat Nabi menceritakan seorang min Juhaina yang paling terakhir keluar dari api neraka. Ini nerakanya musatul muslimin, orang-orang muslim yang bermaksiat kepada Allah. Dimasukkan dalam neraka, dibersihkan sampai habis dosanya, habis itu keluar masuk ke dalam surga. Kalau nerakanya orang kafir selama-lamanya, naudzubillah min rajulun min Juhaina, orang yang terakhir keluar dari api neraka. Habis selesai keluar, itu neraka dihancurkan sama Allah. Nerakanya orang-orang mukmin yang maksiat kepada Allah. Ini Imam Hasan Al-Basri ketika baca itu riwayat nangis luar biasa. Dia sambil mohon kepada Allah, ya Allah jadikan itu orang saya, dibilang. Muridnya pada melongo semuanya. Berarti mampir dulu dong. Udah gitu orang yang paling terakhir keluar dari api. Ada yang nyaut, wahai Tuan Guru, kok bilang begitu? Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Iya, itu orang. Meskipun mampir dulu masuk dalam neraka, bahkan orang yang paling terakhir keluar daripada neraka Allah, udah ada jaminan dari Nabi Muhammad bakal masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, saya sama kalian udah ada jaminan belum? Mati ala dinil Islam, menunjukkan itu orang meninggal ala dinil Islam. Mereka orang-orang soleh begitu. Semakin hebat ibadahnya kepada Allah, semakin takut. Semakin merasa mugassir, orang yang lalai dalam khidmah kepada Allah. Kebalikan sama sifat orang-orang munafik, ma'agilatil a'mal, amalnya sedikit, udah merasa min ahli jannah. Orang soleh sifatnya begitu, semakin hebat ibadahnya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang menulis kitab Sulamut Taufiq, qasidah ya Arhamar Rahimin yanfa'ul ummah. Mengatakan apa? Ya Rabbi, ma ma'na amal. Ya Allah, kami gak punya amal, dia bilang. Wa kasbuna kullu zalal, usaha kami semuanya hilang udah. Padahal apa ibadahnya? Tiap hari 25.000 kali baca ya Allah ya Allah. Tiap hari 25.000 baca selawat kepada Nabi Muhammad. Bilang gak punya amal. Merasa mugassir, lalai dalam khidmah kepada Allah Subhanahu, padahal amalnya hebat luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita dimatikan ala dinil Islam. Amin ya rabbal alamin. Belum nikmat-nikmat Allah yang lainnya tuh, yang istimewa, yang luar biasa. Saking banyak akan itu nikmat sehingga dikatakan law kanatil biharu midadan wal ashjaru aqlaman la nafidat qabla ihsa usri ma'syari ma an'ama Allah biha alaih. Kalau seandainya lautan jadi tintanya, pepohonan yang ada di dunia jadi penanya untuk mencatat nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita,
semuanya bakal habis sebelum menghitung 1/10 dari nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan berbicara ma haqqun nabi ala ummati. Apa itu hak Nabi terhadap kita sebagai umat? Kita kan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita paham juga apa sih hak Rasulullah yang wajib kita laksanakan. Dalam kitab yang sama disebutkan famin haqqihi sallallahu alaihi wasallam, di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita sebagai umatnya, di antaranya adalah al-mutaba'ah lahu, mengikuti Nabi. Berusaha dalam kehidupan kita ittiba'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti Nabi itu syarat mutlak untuk orang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ngaku cinta kepada Allah dan berharap Allah cinta kepada kita. Padahal Allah telah menyatakan kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, kalau ngeklaim ngaku cinta mah gampang. Yang berat adalah dicintai. Lalu bagaimana meraih untuk mendapatkan cinta Allah? Disebutkan dalam Al-Quran. Ayatnya populer udah, apalagi bulan Maulid sering dibaca. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, katakan wahai Nabi, katakan kepada umat, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah. Nah, kita ngaku cinta kepada Allah, betul? Apa syaratnya itu? Cinta kepada Allah ada syaratnya, enggak banyak, satu. Fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Jadi syarat mencintai Allah dan akan dicintai oleh Allah adalah ngikutin Nabi Muhammad. Siapapun orangnya yang ngaku cinta kepada Allah, kalau tidak mengikuti Nabi, ya gak diterima. Kita ambil contoh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro. Mereka kalau kita tanya siapa sih Tuhannya, Allah di kita. Cuma kalau di kita ngomongnya Allah, betul. Maksudnya adalah Allah. Apakah Allah terima? Tidak diterima. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti syaratnya, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Engkau wahai Muhammad Rasulullah adalah pintu untuk bisa sampai kepada Allah. Siapapun orangnya yang ingin sampai kepada Allah, apabila tidak melalui Nabi SAW, syariat yang dibawa oleh Nabi, bakal bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat mutlak itu. Berusaha dalam kehidupan kita, di sisa umur kita, menghidupkan sunnah Nabi. Perhatian, karena orang yang menghidupkan sunnah Nabi, lebih-lebih di zaman akhir, berat.
Bahkan Rasulullah mengatakan, al-mutamassik bi sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajru syahid. Orang yang berpegang teguh kepada umatku ketika keadaan umatku rusak. Nah, sekarang gimana nih? Tetap dia mutamassik, pegang teguh dengan sunnah Nabi. Ketika keadaan umat rusak, falahu ajru syahid, baginya mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Wa fi riwayah, dalam riwayat, falahu mi'atu ajri syahid, baginya mendapatkan 100 pahala orang yang mati syahid, yang pegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kecil-kecil dulu, siwak. Ini siwak ini sunnah luar biasa ini. Kata Sayyid Muhammad bin Al-Maliki bilang begini, ada satu hadis, rak'atani bisiwak khairun min 70 rak'atan bighairi siwak. 2 rakaat pakai siwak itu lebih utama dari 70 rakaat tanpa dengan siwak. Ada orang dengar ini hadis nggak ngamalin, gila dibilang. Kan begitu ya, seakan-akan ya. Nah, kita begitu. Ini siwak sunnah yang hebat, yang nggak pernah ditinggal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya sangat besar. Laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat wa fi riwayah ma'a kulli wudu. Kalau seandainya aku tidak memberatkan buat umatku, maka benar-benar niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ketika salat, dalam riwayat ketika akan berwudu. Jadi fadilah yang besar. Kita kadang-kadang pakai siwak malu. Ada orang pakai siwak malu. Ini gudang garam di kantong gak malu dia. Betul. Pakai siwak malu. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Pasang niat dah, insya Allah. Kadang-kadang kita udah beli gitu ya, udah punya, cuma ketinggalan mulu. Kalau HP mah gak pernah ketinggalan ya. Ada cerita dari Sayyidul Walid. Anda punya orang tua, Habib Utsman bin Yahya, mufti Batavia, Betawi. Beliau tuh rumahnya di Petamburan. Kalau sholat Jumat di Pekojan. Sholat Jumat di Pekojan. Biasa, naik andong. Udah sampai Harmoni. Kan jauh tuh, udah pertengahan perjalanan berarti itu. Dibilang kepada kusirnya, ayo putar balik lagi ke rumah. Tuh, ngapain? Ya balik lagi. Apa balik? Siwaknya ketinggalan. Ada yang mau tidur di sini. Gudang garamnya ketinggalan, balik lagi. Jadi mereka ini kehidupannya luar biasa. Mutamassik bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang model kayak begini difitnah. Ini kan heran kita. Kalau kita sunnah Nabi banyak kita tinggalin, maksiat banyak kita kerjain. Orang dulu orang-orang soleh terjaga dari maksiat dikit dulu. Nah kita keluar rumah ada maksiat. Itulah hati di sini. Karena kalau hati udah rusak, naudzubillah min dzalik, minal amrad al-qalbiyah, dari penyakit-penyakit hati nggak beres. Padahal al-madar fil Islam itu adalah dalam hati. Ini hati luar biasa. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita minal amrad al-qalbiyah, dari penyakit-penyakit hati. Karena hati ini, orang hatinya bersih, selamat dari penyakit-penyakit hati. Walaupun ibadahnya yang wajib doang, ini luar biasa. Bisa dikatakan wali min auliyaillah itu. Karena pada hakikatnya dalam syariat agama kita, Allah memandang hati aja udah. Makanya ada seorang ulama, setiap menyampaikan tausiah nggak pernah meninggalkan ada satu hadis. Dia baca, khaslatani laisa fawqahuma minal khair
husnul dzan billah wa husnul dzan bi ibadillah wa khaslatani laisa fawqahuma minasyarr su'u dzan billah wa su'u dzan bi ibadillah. Setiap ceramah dimanapun, di tempat manapun, enggak pernah lepas dari ini hadis dibaca oleh dia. Khaslatan, dua perkara, laisa fawqahuma minal khair, enggak ada lagi di atasnya perkara yang lebih baik daripada itu. Yang pertama, husnudzan billah, sangka baik kepada Allah. Yang kedua, wa husnudzan bi ibadillah, sangka baik kepada hamba, bersih hatinya. Orang ujung berbalik depan dia, bersih hati. Enggak ada yang namanya benci sama orang. Enggak ada yang namanya hasud sama orang. Enggak ada yang namanya riya. Kepada Allah segala apa yang Allah berikan husnudzan. Jadi hatinya bersih. Wa khaslatan, dan dua perkara, laisa fawqahuma minasyarr, tidak ada di atasnya yang lebih buruk daripada dua itu. Su'udzan billah, sangka buruk kepada Allah, wa su'udzan bi ibadillah, dan sangka buruk kepada hamba. Makanya Al-Imam An-Nawawi Al-Bandani dalam sebuah kitab beliau mengatakan anna jami' awamirillah tarji'u ila khaslatin, bahwasanya seluruh perintah-perintah Allah kembali kepada dua perkara. At-ta'zimu lillah, yang pertama pengagungan kepada Allah, wa syafaqatu li khalqillah, yang kedua belas kasih kepada hamba. Hablum minallah wa hablum minan nas, selesai itu. Ya, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi barakati hadzal majlis al mubarak, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita as-sihah wal afiyah, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah buat orang-orang tua kita yang masih hidup, guru-guru kita yang masih hidup, panjang umur, sehat wal afiyah, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kita mohon kepada Allah buat orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita telah meninggal dunia. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah, kuburan jadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah bi barakati hadzal majlis al mubarak, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, anak yang bakti kepada orang tua, menjadi anak yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah ba'da tulil umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih, Allah matikan kita mati ala husnil khatimah, meninggal dunia ala husnil khatimah, dicabut nyawa kita ala husnil khatimah, dalam keadaan ibadah kepada Allah, dalam keadaan menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bersama-sama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.